Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Siapkan pulpennya. Jangan ada yang ngomong. Siapkan pulpen, diam, dengarkan. Jangan ada yang ngomong. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali mempelajari agamanya, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran dan hadis nikilah dia sumber ilmu Islam. Ia jari pedomanno, ia jari petunjukno. Seseorang kalau mau beragama, seseorang kalau mau berislam, mau beribadah, maka tidak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragama tidak bisa dengan perasaan. Beje si mei idapna yewah ngantengana, tidak bisa. Beragama tidak bisa dengan kebanyakan orang. Besi luian gawe ye inowah ngenteng, enggak bisa. Beragama tidak bisa dengan peninggalan dengan toa nenek moyang. Beje silengan ina ama papu balu yewah kana, tidak bisa. Beragama harus dengan dalil. Beragama harus
dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beragama, beribadah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, miak-miak ya, maka ibadahnya tertolak. Tolaknya si Allah. Sebagaimana barang siapa yang beribadah untuk selain Allah, maka Allah akan menolaknya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu," kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia sekutukan aku di amalan tersebut, dua yang aku di amalan nino, dalam arti dia beramal untukku dan untuk selainku. Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia beserta kesyirikannya. Dalam arti dia menerima si Allah perbuatan niki. Amun dia beribadah ikhlas. Si kedua, amun beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya tertolak ya endah. Nabi kita mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang bukan dari perintah kami amalan tersebut, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Angka 2 syarat selaku amalan, al-ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Harus ikhlas, harus la ilaha illallah. Si kedua harus mutaba'ah, yaitu harus Muhammadun Rasulullah. Ndenara si dua niki ndara gawenda salat, ndara gawenda puasa, ndara gawenda berhaji, ndara gawenda berzakat, bersedekah, ndara gawenda. Amun dek da berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam salat harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam puasa harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam haji harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam semua ibadah harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus ikhlas, harus mutaba'ah. Inilah dia dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah memfokuskan nejak ida pada berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga dalam dakwahnya ada tasfiyah, ada tarbiyah. Arak mensucikan, bersiang sindik lengan Islam no. Mana yang bukan dari Islam bersihkan dulu, sedih. Baru kemudian setelah itu tarbiyah. Ini loh dia yang dari Islam. Inilah hakikat dakwah kita. Dan ini dia dakwahnya para anbiya war rusul, para nabi dan rasul-rasul. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ditunjuki jalan hidayahnya. Kemudian mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang
yang berjalan di atas hidayah tersebut. Kemudian mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan sehingga kita tetap berjalan di atas jalan itu sampai kita meninggal kelak. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah. Makin tengah lanjutan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-65, yaitu bab tentang zikrul maut wa qisarul amal. Bab tentang mengingat kematian, teringat, tersadar bahwasanya kita akan mati. Wa qisarul amal, bab tentang pendeknya angan-angan. Dana pelu angan-angan no kontak. Zikrul maut, mengingat kematian. Yang mana nama mati? Mati sudah, pindah alam. Dari alam dunia ke alam kubur, alam barzakh. Semua kita akan mengalaminya. Wa qisarul amal, dan pendeknya angan-angan. Apa angan-angan yang dimaksud di sini? Asy-Syaikh Salim Id Al-Hilali, beliau mengatakan, al-amal al-mazmum, al-amal pakai alif, amalun, bukan pakai ain. Kalau pakai ain amalun, apa artinya? Perbuatan, amalan. Tapi ini pakai alif, amalun. Apa artinya? Angan-angan. Bedakan antara ain sama alif. Ini pakai alif. Siap-siap tulis, jangan ngobrol terus. Tulis, ayo Sumbawa, batik, tulis. Mana pulpennya? Ini Sumbawa. Ya, siap-siap tulis. Al-amalul mazmum, angan-angan yang terhina. Disuruh kita memendekkan angan-angan. Apa maksudnya angan-angan? Angan-angan yang terhina itu adalah at-taswifu ma'al idman 'alal ma'siyah. Angan-angan yang tercela adalah at-taswif, yaitu menunda taubat. Menunda taubat disertai dengan terus-menerus melakukan maksiat. At-taswif ma'al idman 'alal ma'siyah. Angan-angan di sini maksudnya adalah menunda taubat dan disertai dengan terus-menerus melakukan maksiat. Ini yang terlarang. Wa tamanni 'ala Allahil amani, dan dia berharap dan dia berangan-angan mendapatkan kebaikan dari Allah. Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat ini.
Jadi siaran angan-angan no menunda taubat dan terus menerus melakukan maksiat. Siaran angan-angan bapak-bapak misalkan, yuh kande masih ngeruku jemaah tobat. Karena ngenang jemaah karena dia masih berangan-angan besok masih hidup. Karena ngenang jemaah karena ia berangan-angan jemaah masih aku hidup. Sehingga dia menunda taubat disertai dengan terus-menerus maksiat. Dia memilih taubat dengan ruku no jemaah ngana sambil tetap ngeruku. Yaran al-amal angan-angan. Yo kan dia masih doang ngebang beriba jemaah kah tobat. Nah kata-kata besok kita taubat sambil tetap dia di atas maksiat itu, itulah yang dinamakan dengan angan-angan. Nah di sini dalam bab niki ingetangnya itu untuk memendekkan angan-angan. Bersegeralah bertaubat. Ingat kematian dan pendekkan angan-angan, yaitu ingat kematian dan segeralah bertaubat. Si masih ngerukuk sila nejerang rukuk nyerakan. Ben kita tahu piranti mati sang bareh. Kita tahu si masih beriba silahkan segera tinggalkan riba dan dosa-dosa yang lain waliyadzubillah. Nah niki yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu bagaimana kita agar selalu mengingat kematian dan agar kita memendekkan angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi adalah fana. Surah Ar-Rahman ayat 26. Apa arti fana? Apa fana? Iya, rusak, binasa, hilang, mati, itu fana. Kayak dikatakan dunia ini adalah fana. Nabi kenana gina hilang, gina hancur, gina mati. Allah mengatakan semua yang ada di atas bumi akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi akan mati, akan hilang, akan lenyap. Nenengenteng napi doang arak di atas muka bumi niki. Nabi doang arak manusia, arak jin, arak tumbuh-tumbuhan, arak hewan-hewan, arak kekayaan, arak kedudukan, arak macam-macam. Selapuanna gin binasa, selapuanna gin mati. Gambe ya dengan si hidup 100 tahun yang lalu, mbe ya nengka, mbe ya mati. Manusia paling sugi, Qarun, sugi luar biasa. Dikatakan kunci gudang hartanya harus dipikul oleh orang. Pungguknya kunci gudang harta. Karena kuncinya sangat besar harus dipikul, berarti lawang no ya beli gati lawang. Ya beli gati lawang gudang berarti gudang no beli gati gudang.
Apa isina? Emas isina, perak isina, harta dunia isina. Sugi tutuk balung. Lagu embe ya nangka korun embe ya. Jadi tanah wah. Hilang wah. Darah bepe. Terus apa yang tersisa? Keburukan dia yang tersisa. Setiap dengan nyebut korun langsung ya cengeh lo korun, ngana langsung. Keburukannya yang tersisa. Ita gintang ngano masih. Karing pira tahun, sang karing 10 tahun, 5 tahun, sang karing setahun, sang karing sebulan, sang karing sejelo endah. Begitu meninggal jari tanah. Apa yang kita tinggalkan, maka apa yang sudah kita perbuat selama masih hidup, inugin tentengang. Mun bagus degawi pas di hidup bagus ngentang. Cenge gawe de pas hidup becenge ngentang. Oleh karenanya siap-siapkah selapuan siara li atas muka bumi gina mati, gina hilang, gina lenyap. Angka rugi gati ta mun hidup teniki hanya untuk dunia, rugi besar. Karena dunia niki gina hilang, gina fana, gina hancur, gina lenyap. Oleh karenanya mari berbuat untuk Allah. Karena dialah Allah satu-satunya yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan akan tersisa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dia yang tersisa. Oleh karenanya mari kita berbuat untuk Allah yang kekal abadi. Jangan berbuat untuk dunia yang akan hilang lenyap niki. Dan kematian ini makhluk. Kematian adalah apa? Makhluk. Diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Berarti kematian niki nabi makhluk. Diciptakan oleh Allah. Angka laun le akhirat kematian niki dibinasakan oleh Allah. Kematian no tersemate isi Allah. Hilang siaran mati. Laun kematian niki akan dibentuk dia oleh Allah seperti kibas. Seperti Nabi kibas. Kemudian di hadapan penduduk neraka dan penduduk surga Allah menyembelih kibas itu. Kibas ini apa tadi? Kematian. Dibuat dia berbentuk kibas, kematian. Kemudian di hadapan penduduk neraka dan penduduk surga disembelih kematian itu. Berarti mati wah. Hilang siaran mati. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ahlal jannah khuludun bila maut." Hai penduduk surga, kekallah kalian selama-lamanya tanpa ada mati lagi. Wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Dan wahai penduduk neraka, kekallah kalian tanpa ada kematian lagi. Darah mati malik lah. Silik surga, kekal lek surga, silik neraka, kekal lek neraka. Kenapa wah hilang mati no soalnya? Nah, jadi kematian ini makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dia mangki masih arak. Lalu di akhirat dia sembelihnya si Allah hilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki perantara-perantara untuk mencabut nyawa kita, yaitu malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Surah As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka bahwa yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Alladzi wukkila bikum, malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian. Ya, malaikat maut niki ginta kirim aning kita untuk mencabut nyawa kita. Pirana cabut nyawa ante? Piran kira-kira harus kele saat sakit apa cabut nyawa ante? Ndi ara dengan sehat mati luwe. Harus kele saat tertawa apa cabut nyawa ante? Ara ke dengan bajang mati luwe. Ini menunjukkan kematian tidak ada kaitannya dengan sakit, tidak ada kaitannya dengan tua. Tapi kematian itu datang kapanpun Allah mau. Piran-piran milih Allah karing ngutus malaikatna doang cabut nyawana lepulan, cabut nyawana nih, cabut nyawana nih, tanpa sakit, tanpa tua. Enggak kata siap-siap, wah datang anang jemak yuh kan ranindem bait lebang berjemaah tetobat ndak bare pas dan neken ya setuju minjam di bank 10 juta ganti 15 juta neken pas neken tono kode mati susah itu, rugi dunia akhirat jadi. Sakit ujina itu si Allah sakit. Lalu aning dokter ne dina kenditaan penyakit. Lalu aning dokter no dina kenditaan penyakit. PC ini dia si batur no. Ndara penyakit deh ini. Berarti arak dengan ini ngedah ide. Singin ini biasanya arak dedukon, arak dukun hebat nih. Bareh yang jampi de bareh. Apa keadunan jampiang bermacam soh. Agar-agar selak pagar. Terus apa malik pinja-pinja nih. Kan kedu pinja-pinja, ini lagu sehat itu. Nangka janana. Uji ngadu sakit karena wah dia kuat sakit wah dia tahan sakit no bekah sok coba sok lagu syirik pineh bebareh tobat mah milih sehat ngadu kesyirikan pas ngadu kesyirikan no tono betono mati bahkan susah itu mati dalam keadaan syirik waliyadzubillah. Allah berfirman la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Amun nggawe syirik batal selaku amalanda. Angka mun sakit bekah tejalanin pengobatan yang benar yang tidak melanggar syariat. Misalkan jampi ngadu Al-Quran, baca yang Al-Fatihah sambil ti si sakit.
baca yang Al-Mu'awwidzat, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya baca yang. Atau berdoa tipe Allah, ya Allah sehatang tiang. Sambil nanti misalkan Bismillah, 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 itu kali. Mudah membaca apa bacaannya? Allahumma a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Apa mu'ti? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya, pegang. Apanya sakit perut? Baca yang Bismillah, 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 Bismillah. Itu kali. Kemudian berdoa dengan mengatakan a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepada kemampuan Allah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid, dari kejelekan yang aku temui sekarang, dari kejelekan yang aku rasakan sekarang, dan dari kejelekan yang aku berusaha untuk menghindarinya. Ino li antara ruqyah syar'iyyah, jampi-jampi yang disyariatkan oleh agama kita. Dende ngadu seher, dende ngadu kesyirikan, atau arak mese ida mondemele sehat ne nyembele le koko timba no. Ara lolon kayu tono nyembele tono sehat tu ahide. Kan ini luwe dengan ngeteasnya sehat ya. Ngombe hukumna nangka nyembeli untuk jin, ngombe hukumna bukan hanya haram, syirik. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Si nyembeli untuk selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Pas na sembeliang ida untuk selain Allah, sembeliang ida untuk jin, no tono betul dah mati. Bayu mati jauh kesyirikan. Hanya gara-gara ingin sehat. Angkakah menasadi itu penyakit bersabar. Sabar dan lakukan pengobatan yang benar, ruqyah syar'iyyah. Atau si kedua lalu aning dokter. Dia nak kendaitan dia imal lalu aning selong, dia kendaitan dia selong lalu aning mataram, terus dia nyakan kendaitan. Ndak jangkan jatuh tipa kesyirikan. Berdua masalah ekonomi, bekah tu berusaha memeta dengan cara yang benar. Jangan dengan cara yang haram, lalu ngebang. Pas neken kesepakatan tono beto mati kan susah itu. Atau lalu meta kepeng gaib. Tu ada kepeng gaib. Mbe kepeng gaib ngule sapulanti noh. Karing tiak karing sapulanti sugul kepeng semiliar, la ilaha illallah. Ngombe cara harus lalu aning gunung no, gunung ne. Baditkan ca wali A, wali B tono, kiai fulan, kiai Allah nah sai malik tono. Baditkan ca ya, melakukan ritual ngene. Ndak badak seni nak dah. La ilaha illallah. Harus dibeliti le gunung no. Jauh sesajen beli le toko ne kan. Tono untung, beli sesajen le toko ini. Beli payu menyan, beli none, ia juga ning gunung terjal. Enak kedros le gunung no, mate ya bahkan susah itu. Mate mata kepeng gaib. Mati dalam keadaan syirik waliyadzubillah. Angka kesabar wahkah. Beji si datang dengan Allah sabar. Tetap berada di atas jalur yang benar.
Jadi akan mencabut nyawa kita, diutus oleh Allah malakul maut, malaikat kematian, yang dia bisa datang kapan saja, tidak mengenal sakit atau sehat, tidak mengenal tua atau muda. Kalau dia sudah diutus, maka dia akan melakukan tugasnya, yaitu mencabut nyawa kita. Oleh karena mari persiapan, sila pada siap-siap, ya, jangan sampai kita dilengahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian tuwaffaun akan diberikan kepada kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Piranta mau balasan salat no bapak-bapak? Piranta mau lejelu kiamat laun? Piranta mau pahala puasa no ibu-ibu? Piranta mau ang pahalana laun lejelu kiamat? Ida makin berakhlak mulia, ida makin girang nulung dengan, ida makin girang ngeringanang beban dengan. Ino pahala doang ino. Piranda terima pahala niki laun jelo kiamat. Ida makin melihara anak dah. Sadik dia belanja, sadik dia makanan, sadik dia pakaian. Niki ibadah doang niki. Piranda terima pahalana laun le jelo kiamat diterima. Ada orang tua berbakti kepada orang tua, jaga orang tua, pelihara orang tua, bantu dia. Kapan kita dapat pahalanya? Nanti pada hari kiamat. Makanya Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, al-yaum amalun wala hisab. Sekarang ini kita beramal, ndenarak balasan. Wa ghadan lagu laun hisabun wala amal. Lagu laun tono li akhirat ginara balasan, dan tidak ada lagi amalan di sana. Angka munta salat piran ginta mau pahalana laun li akhirat. Puasa laun temu pahala, ngaji tanangka laun terima pahala. Luik dengan mau musibah ngeluh ya. Ya Allah, kan tiang doang sakit padahal pacun tiang salat. Padahal pacun tiang puasa. Padahal pacun tiang nulung dengan. Kan tiang doang sakit. Noje sin dewah salat, dewah puasa, jahat dengan sehat-sehat diri, bakal luwe hartana kan tiang doang. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia beribadah mengharapkan balasan di dunia. Padahal Allah mengatakan balasan anda laun diterima li akhirat, li jelu kiamat. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ida ginda nerima pahala anda laun le jelo kiamat. Angkat terus bedoang beramal. Ya ampun mahal pahala niki karena dia harus disertai iman. Beriman bahwasanya pahala akan kita terima nanti pada hari kiamat.
En setiap kali te beramal soleh langsung datang kompel balasanno, maka ndek nejari ujian amal soleh, ndek nejari mahal, ndek nejari bukti iman. Kumbena karena langsung te kita balasan. Lagu ia menjadi bukti keimanan. Kenapa? Karena balasannya nanti. Sehingga yang beriman dengan hari nanti itu, dialah yang akan beramal soleh pada hari ini. Angka terus nabung, terus kumpulang amalan no, laun kita terima insyaallah pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Lanjutan ayat tadi. Barang siapa yang dikeluarkan dari neraka, barang siapa yang apa? Dikeluarkan, diselamatkan dari neraka. Tulis artinya, tulis terjemahannya. Barang siapa yang dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah yang beruntung, maka dialah yang sukses, dialah yang berhasil. Siaran berhasil dengan si tesugulang lengan neraka, kemudian tetemanganing surga. Siaran sukses sugul lengan neraka. Karena selapu ante kita ngeliwati neraka, ibu-ibu. Selapu ante kita ngeliwati neraka. Allah mengatakan wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati neraka. Selapu anda pasti ginda temaning neraka no. Mbeka nana temaning neraka, mbeka nana melewati neraka, yaitu as-sirat. Selapu anda ginta leka ali as-sirat. Saisi terik berarti neraka. Selapu anta gin gita ngumbe ngerina siaran neraka ino. Ginteng gita ya. Dikatakan dalamnya neraka niki mun tepelentongang ya batu 70 tahun ampun nyampe batu oleh dasarna. Nengke ita muntali atas lantai telu niki melentong batu. Pira jelo pernah sampai le tanah no. Pira jelo paling sedetik cek langsung jatuh. Ne dalamnya neraka sautang batu 70 ton apa na nyampe le bawah. Besekumbe ke dalam nih no. Nah nengke mbe kira-kira tebing paling dalam le Lombok ini kira-kira. Mbe tebing paling dalam? Hah? Sekata mbe tebing paling dalam di. Katakan bangunan lantai 4. Dibuatkan kalian titi, apa titi itu? Jembatan titian. Dibuatkan kalian titian dari lantai 4 ke lantai 3. Kecil titiannya sebesar kabel ini. Berani kalian lewat? Setiap di lantai 4 nanti kita bawa nger-nger itu kita bawa. Ngombe enteng kita dalamnya neraka ini, waliyadzubillah. Yang kalau kita jatuhkan batu 70 ton apa nyampe.
Kemudian apinya, panasnya katanya 70 kali panas api dunia. Karena api lek dunia niki diambilkan kita dari neraka, kemudian dicelupkan dia 69 kali di lautan. Sisa kering sekali ya sadekna itu untuk kehidupan dunia ini. Ya kadun temongka, ya kadun listrik, ya kadun bedila. Api yang 1/70 dari api neraka. Padahal ngadu api dunia niki doang sedut kita la ilaha illallah. Panasnya tutup balung. Apalagi ngadu api yang 70 kali lipat. Angka cocok nekene naene si api neraka niki otaknya bangkal ngana. Mendidih kepalanya. Amun utakna bangkal bengumbean kun awak silain. Ngumbekian kun awak silain. Ini dia kehidupan neraka. Apalagi dikatakan neraka niki bahan bakarna, tapi bahan bakarna manusia bahan bakarna. Makanya Allah nyuruh kita qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatang diri de, selamatang keluarga de lengan neraka. Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Daripada takut di pak neraka. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia jadi bahan bakar. Akhirnya nyala api no, manusia tono jadi bahan bakar. Sehingga dari 1000 manusia enggak seke aning surga. Nah yang satu ke surga itulah dia kesuksesan yang nyata. Siaran sukses bau selamat dengan neraka. Siaran sukses yaitu menjadi orang yang satu dari 1000 manusia. Ngumbe cara anda berusaha akek jari seke dengan ini. Dari 1000 manusia. Lengan 1000 manusia seke aning surga. Berarti siwa ratus siwa puluh siwa jari nabi. Jadi apa dia? Jadi bahan bakarnya api neraka. Yang satu itu dia yang masuk ke dalam surga. Angka cocok ayat niki mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sai-sai tesugulang lengan neraka. Terus tetemang ya ning surga, maka dialah orang yang sukses. Ya sih sukses ini. Itulah sukses yang sebenarnya. Lagi itu makin nilai itu beran sukses. Amun tebau jari presiden, sukses. Atau itu dukung presiden si jari no sukses itu, tim sukses. Atau berdua harta melimpah sukses kita. Ini no sukses. Justru ini tambah beban. Siaran sukses bau sugul lengan neraka. Terus tamaning surga. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa tud dunya illa mata'ul ghurur. Di sini dia memakai istitsna, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan dia adalah kesenangan yang menipu. Berarti selapu dunia niki kesenangan. Lagu kesenangan yang apa? Menipu. Berdua kepeng kesenangan. Lagu kesenangan yang apa? Menipu. Berdua kedudukan kesenangan ini senang kita. Lagu onyonya senang yang menipu ini. Kenapa? Karena semuanya ini ada cobaannya. Kepe ngarak cobaan. Salah isi tengah duya gara-gara kepeng neraka aning.
bakal luwe dengan saat memete kepeng lupa ialah akhirat no. Maghrib wah masih doang berdagang sampai isya dia neman salat maghrib. Yuh kan dia neman salat maghrib luwe pembeli nih. Bapak-bapak no ngeder ngono. Wah asar wah pak salat ke oh kering sekedik dang nih tuna terdatengin jemaah terus dang ngeder sun maghrib wah hilang salat asar gara-gara apa? Gara-gara ngeder, gara-gara harta hilang salat asar. Angka iya kena dunia niki menipu onya-onya seolah-olah menyenangkan lagu ternyata membinasakan. Oleh karenanya kah selalu ingat kematian. Na pontak-pontak angan-angan no ngumbe kena pontak angan-angan si berdua dosa segera tobat. Enggak dengan jemaah ke sang di tengah piang jemaah ruana sang di berdua jemaah ruana si masih ngebang silahkan tobat dengan ngebang. Ibu-ibu si masih neman berjilbab sila segera berjilbab. Sila segera periri akidah no, periri sunnah no. Ya, karena kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal sakit atau sehat. Nah niki dia mungkin ayat yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki, masih panjang di sini. Beberapa nas berkaitan dengan mengingat mati dan berkaitan dengan pendeknya angan-angan. Ya Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita telah meninggal tidak sempat berwasiat untuk tidak diadakan acara 3 hari 7 hari? Apakah ini yang dikatakan meratap? Apakah kita kena siksa? 3 acara seperti ini datangnya dari agama mana? Jadi ada namanya Ustadz Abdul Aziz. Ustadz niki mantan pedanda. Dia mantan pedanda, pernah kesini sekali. Ya. Nah dia mengatakan coba carikan saya dalam literatur Islam, Al-Quran atau hadis yang menyatakan adanya nelung mitu nyiwa dalam Islam. Betentunan dinara ini dalam Islam. Kemudian dia mengatakan ternyata ini ada di agama Hindu. Tempuang ini teteh ngadu proyektor ya waktu itu. Tempuang ini kitab-kitab Hindu no. Nah ini dia. Baca yang ini terus arti yang ini pakai bahasa Indonesia. Ini artinya. Karena dia pedanda dia. Nah ini dari agama Hindu ada istilah nelung mitu nyiwa nyiu nyatus. Berarti ya lengan ini. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam denara acara marah niki. Luwe anak meninggal, luwe keluarga meninggal, senina anak Khadijah meninggal, anak 6 meninggal di masa hidupnya dia. Siapa yang 6? Al-Qasim, terus Abdullah, terus Ibrahim, terus Ruqayyah, terus Zainab, terus Ummu Kalthum. 6 meninggal anaknya, hanya Fatimah yang hidup. Seninaknya yang paling dia cintai Khadijah meninggal di masa hidupnya. Lagu ndara cerita na Nabi enten nelung. Ndara cerita na mitu nyiwa nyatus.
menunjukkan ini tidak ada di dalam Islam. Munda melek bersedekah untuk dia, sedekah sudah, itu perlu ngumpulang dengan. Justru itu masuk ke dalam kategori meratapi orang yang sudah meninggal. Apakah kita kena siksa kalau tidak berwasiat? Tidak kena siksa. Ini perbuatan orang yang hidup. Ini perbuatan orang yang hidup, maka yang hidup yang kena dosa. Kecuali kalau kita dulu pernah sebelum sendek mandeng ngaji, idem wah mesen laun mungku mati bekas sembelih sempindeh untuk nelungang aku, misalkan orang kadang lain pas hidup, pas dia nikmat ngaji, nengka ngaji dia tahu dia ini salah, maka harus segera ini berubah ya. Oh lain berpesan aku lain sembelih aku sempi mungku nelung, nengka ke dendek ternyata ini darat dasarnya. Nah itu baru perlu untuk sida rubah dia. Ya, karena sudah memesankan sesuatu yang melanggar syariat. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Ustaz, apakah yang mati dalam keadaan maksiat namun dia Islam, apakah dia kekal di neraka? Selama dia Islam maka tidak kekal di neraka. Ya, selama dia mati dalam keadaan Islam, masih mengakui la ilaha illallah, maka dia tidak kekal di neraka. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, maka dia yang kekal di neraka. Wallahu ta'ala alam. Bapak saya masih merokok dan saya ngelihat bapak mau menghisapnya dan langsung saya mengambil rokok itu di tangannya. Apakah saya ini kurang ajar terhadap orang tua atau bukan Ustaz? Ini namanya kurang hikmah. Ya, kurang bijak dalam berdakwah. Karena beda cara dakwahnya orang tua ke orang kecil atau sesama usia atau dari yang kecil ke yang tua, beda cara dakwahnya. Sekarang ini yang dari kecil ke orang tua harus sopan sekali. Ya, karena nanti kalau tidak sopan, tidak hikmah, bukan yang berdakwahnya yang jadi masalah, lagu dakwah no permasalahan. Jadi kalau begitu caranya langsung diregem mulut orang tuanya. Oh ini kamu dapatkan sekolah di Mahat As-Sunnah, nah kan susah kita. Ya, jadi harus bijak. Ingatkan dia, Pak, saya sayang sama Bapak. Bapak kalau ngerokok nanti kanker paru-paru, Bapak. Bapak nanti kalau pendek usianya kan sedih saya, Pak. Kenapa dia? Ya, apalagi anak sangat disayang sama orang tuanya. Kasih dia hal-hal yang menyentuh hatinya. Cukup sudah dengan itu. Pak, kalau Bapak benar-benar sayang sama saya, jangan ngerokok. Saya nggak bisa cium asap rokok, Pak. Gituin dia. Ya, kasih dia sentuhan-sentuhan hati. Jangan sampai justru sentuhan regeman gitu. Ya, jangan. Harus dengan sikap yang bijak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.